Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene, mari kita buka hati, buka pikiran, dan buka telinga kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Kita dengarkan pada hari ini Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan
dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kisah Injil ini kita belajar bahwa kadang-kadang ketika kita berada dalam keadaan kebingungan dan keputusan, Tuhan tetap menyertai kita, bahkan jika kita tidak menyadarinya. Tuhan mungkin datang kepada kita melalui orang lain atau melalui firman-Nya. Tuhan mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki tujuan yang lebih besar, yang mungkin melebihi pemahaman kita saat ini. Selain itu, ketika kita mencari Yesus dengan sungguh-sungguh, kita akan menemukannya, meskipun mungkin dalam bentuk yang tidak terduga. Kita dipanggil untuk mengajak Dia masuk ke dalam hidup kita, untuk memecahkan roti bersamanya, tentu terutama dalam Ekaristi, dan untuk mengalami kehadirannya yang nyata dalam segala hal yang kita lakukan. Ketika kita mengalami kebangkitan Kristus dalam hidup kita, kita dipanggil untuk menjadi saksinya bagi dunia ini, seperti pengikut-pengikut yang kembali ke Yerusalem dengan sukacita untuk memberitakan kabar baik. Kita juga dipanggil untuk menyebarkan kasih dan kebenaran Tuhan kepada semua orang yang kita temui. Marilah kita hidup dalam kehadirannya setiap hari dan melayaninya dengan setia, karena Dia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup, dan di dalamnya kita menemukan harapan dan kehidupan yang sejati. Tuhan memberkatimu.